Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kehendaknya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa menghirup udara iman dan Islam sebagai risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini. Mudahan selanjutnya kita tetap berada di bawah bimbingan wahyunya, bimbingan sunnah-sunnahnya, sehingga kita selaras dengan Islam yang menjadi tuntunan 1500 tahun yang lalu. Islam yang datang pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada, pada saat sahabat masih hidup, menyaksikan keindahan Islam yang ditampilkan di tengah-tengah bangsa Arab dan wilayah manusia sekitarnya. Mereka semuanya merasakan bagaimana nikmat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mencapai puncaknya dengan tegaknya hukum Islam di tengah-tengah mereka. Tentunya setelah sebagai muhajirin di Madinah dan bertempat tinggal di Madinah, berdirilah sebuah peradaban Madinatul Islam, kota Islam yang terdiri dari manusia-manusia berkualitas, yang terdiri dari manusia-manusia yang dibangun di atas kebenaran agama. Tidak ada kebenaran pada waktu itu yang bisa menandingi kehebatan Islam yang ditancapkan di Madinah itu. Ketundukan, kepatuhan, ketaatan ditunjukkan oleh mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah, sehingga hukum Islam berjalan dengan mapan, tidak ada satupun hambatan. Hukum Islam tegak di Madinah. Kejahatan yang mula merupakan favorit di kalangan bangsa Arab itu, sadisme, minum-minuman, semuanya menjadi sirna musnah. Tinggal sebuah peradaban yang disebut peradaban tauhid, peradaban mauhidin, orang-orang yang bertauhid, mempertuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan peradaban paganisme, peradaban syirik yang pernah terjadi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah. Peradaban syirik inilah sebenarnya yang mendatangkan bencana kemanusiaan, karena syirik itu pula yang menutup hati mereka untuk berpikir normal. Tentunya syirik ini juga diharapkan oleh Rasulullah SAW tidak menimpa umat selanjutnya dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga pada generasi kita. Diharapkan Islam itu paling tidak sama dengan Rasulullah SAW di zamannya kita beragama. Bukan Islam yang kombinatif,
dari adat-adat, baik adat-adat Jawa masa lalu, adat Sumatera masa lalu, adat Madura masa lalu, sebelum datangnya Islam, yang kombinasi di dalam Islam. Tidak agama seperti itu yang diharapkan oleh kita, tapi sebuah agama yang datang pada saat Rasulullah SAW itu masih ada. Karena Islam yang seperti itu yang bisa menghidupkan hati manusia. Sedangkan Islam kombinatif itu yang mematikan hati manusia untuk mengenal Allah. Itulah ayuhal mustami'un rahimakumullah. Sehingga ada saatnya kita berpikir normal. Kepada siapa kita harus bermakmum? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah? Atau kepada orang-orang yang tidak pernah tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi membawa-bawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya karena banyak pengikutnya? Bukan itu agama. Di zaman Rasulullah, agama paganisme itu tidak sedikit pengikutnya. Ribuan orang. Zaman Kaisar, zaman Athena, zaman Yunani, semua mereka paganis, yang membuat mereka itu mati pikirannya, mati hatinya, mati dirinya, tidak bisa berpikir normal. Beda dengan kehadiran Islam yang membuat sebuah gerakan luar biasa. Pada saat Barat belum mengenal negara kesatuan sebagaimana yang dibangun oleh Islam, hanya Islam yang mencontohkan negara kesatuan itu. Aneh kalau kemudian Islam ini dituduh sebagai pemecah belah. Karena Islamlah yang melahirkan seperti negara Amerika, Islamlah yang melahirkan seperti negara Soviet, bukan agama-agama yang lainnya. United States, demikian juga Soviet, kedua-duanya dulu di zaman kejayaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tentunya. Kesanalah mereka itu mencontoh, mereka mengambil keteladanan dari sikap Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian mereka membangun sebuah daulah kafirun seperti Amerika Serikat. Demikian juga seperti Soviet dan negara-negara yang lainnya, Uni Eropa dan sebagainya. Itu tidak muncul sebelum ada Islam. Kekuatan Islam yang luar biasa hingga menembus Eropa itulah yang membuat manusia di dunia berpikir bagaimana memiliki kekuasaan sebagaimana yang dilakukan Islam. Saat itulah ide seperti itu muncul dari manusia-manusia yang tamak dan rakus kekuasaan, dengan satu tindakan menyaingi Islam dan mengubur Islam serta memfitnah Islam yang sebelumnya merupakan contoh kepada manusia-manusia yang rakus dan tamak kekuasaan itu. Itulah Islam. Gambaran dunia ini adalah gambaran Islam, bukan gambaran negara-negara paganis, bukan gambaran negara-negara yang bertuhankan banyak, bertuhankan manusia, tapi bertuhankan Allah. Itulah yang mampu membangun peradaban manusia. Tidak ada peradaban sehebat Islam. Sejarah manapun tidak pernah menulis sebuah negara yang sehebat Islam dalam perjalanan sejarahnya. Ditopang akhlak, kekuatan akhlak, moral dan doa, itulah yang dibangun oleh Islam. Tetapi masih adakah sisa-sisa makhluk yang berpikir seperti ini? Bahwa dengan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah salah satu cara membangun Islam. Salah satu cara membangun daulah Islam, bukan dengan rumusan-rumusan, bukan dengan teori-teori yang digubah oleh manusia, yang diproduk oleh otak manusia, dijadikan pijakan untuk menegakkan Islam, entah melalui partai atau melalui cara-cara lainnya.
aksi-aksi politik dan sebagainya. Itu bukanlah cara-cara Islam. Tetapi Islam membangun sebuah kedaulatan itu di atas tauhid, menggemarkan manusia untuk mengenal tauhid, itulah Islam. Memperkenalkan kalimat la ilaha illallah, itulah Islam. Memantapkan hati manusia, mengikat hati manusia itu dalam kalimat la ilaha illallah, sehingga berdiri kalimat Allah. Tegaknya Al-Quran di muka bumi itu dari konsekuensi la ilaha illallah. Karena hati manusia pada waktu Nabi Muhammad SAW itu diliputi oleh kalimat la ilaha illallah, diikat oleh kalimat tauhid la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini pula yang mestinya ditancapkan kepada hati manusia untuk berpikir sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah. Untuk itu ayuhal mustami'un rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat ketiga, "Qul in kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, tata caraku beragama, tata caraku beribadah, tata caraku bergaul, tata caraku berdakwah. Itulah anjuran Rasulullah, bukan dengan cara-cara yang dibangun oleh manusia-manusia yang tidak mengenal Islam, bukan dengan teori-teori yang dikehendaki oleh manusia, tapi teori-teori, tata cara yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metode, manhaj, jalan yang bisa membawa kita ke target yang kita inginkan. Itulah ayuhal mustami'un rahimakumullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan fattabi'uni, ikutilah tata caraku, ikutilah sunnahku, baik dalam pergaulan individu, pergaulan keluarga, pergaulan masyarakat, dan pergaulan negara. Ikuti. Ini yang dicontoh, bukan mencontoh yang lain untuk menegakkan negara Islam, menegakkan khilafah Islam, apa sih namanya, pokoknya yang serba Islam. Kalau tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kemungkinan bisa menegakkan cita-cita itu, melainkan hanya darah dan darah. Itu bukan bangunan Islam, tapi bangunan orang-orang yang haus darah. Islam itu tidak pernah mengajarkan pertumpahan darah, apalagi melalui kezaliman politik lewat partai. Itu bukan ajaran Islam. Kampanye-kampanye yang sama sekali tidak mencerminkan etika Islam, itu bukan cara Islam. Islam itu tidak pernah mengajarkan agama semacam itu. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran. Ini penting bagi kita sekalian, menjadi pedoman, menjadi jalan, petunjuk kepada kita untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang salah ke dalam kebiasaan-kebiasaan Islam. Baru dengan demikian bisa mengembalikan peradaban yang hilang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan peradaban-peradaban yang dibangun dengan manhaj otak manusia, produk manusia. Yang demikian itu tidak akan pernah menghasilkan Islam sebagaimana Islam yang pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya teori yang ditawarkan oleh manusia, selama itu bukan kebiasaan sejarah Islam, maka itu adalah batil di dalam Islam. Sehingga perlu bagi kita kembali ke dalam ajaran-ajaran Islam yang murni, ajaran Islam yang datang pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membawa manusia ini ke jalan Allah, untuk kembali merasakan nikmatnya peradaban Islam, merasakan nikmatnya khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah yang pernah dibangun oleh Rasulullah dan sahabatnya. Mengembalikan itu semua tentunya dengan satu syarat, menjadi seorang muwahhidin dengan kualitas manusia sebagaimana yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru tegaknya hukum Islam sebagaimana yang kita harapkan. Jangan terlalu berharap kalau kita masih
keadaan agama kita sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini, di mana yang dijadikan tolak ukur adalah hasil produk manusia. Islam pun ditafsirkan, Islam pun disesuaikan dengan keinginan manusia. Yang seperti itu adalah kebiasaan yang salah, tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan sehingga membuat kita menjadi manusia yang senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunannya dan tuntunan sunnah Nabi-Nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.